Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tema ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu sesuai keyakinannya masing-masing. Dipimpin oleh Bu Fido ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar masih di tema 3, pembelajaran 2 halaman 7. Nah, di situ coba Bu Vita mau bertanya. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang tumbuhan, tentang padi. Nah, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Banyak ya. Kalian bisa menyebutkan. Contohnya apa manfaatnya? 1. Ayo apa coba? Sebagai penyejuk, karena oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan kita bisa udara yang di sekitar kita bisa sejuk. Kemudian menghasilkan makanan. Nah, seperti pisang, padi itu dapat menghasilkan makanan. Apa hak dan kewajiban kita? Nah, silakan disimak ya pembelajaran dari Bu Fido. Di sini ada bacaan tentang Benny dan adik Benny. Coba di buku 7 silakan kamu baca. Setiap hari Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, kemudian coba anak-anak, apakah kalian sudah diberi kesempatan oleh orang tua kalian mengambil nasi sendiri? Nah, itu adalah berarti orang tua kalian sudah memberikan kewajiban, sudah melaksanakan kewajiban dengan memberikan makanan kepada kalian, dan kalian sudah menerima hak, yaitu berupa kalian diberi makanan yang sehat. Nah, anak-anak harus mengambil makanan sendiri, nasi sendiri, karena itu dengan belajar mengambil nasi sendiri kita tidak dilayani oleh orang lain ya. Nah, di rumah apakah anak-anak sudah menghabiskan makanannya waktu diambil kemudian dihabiskan? Ayo coba, apakah semua ada yang tersisa? Saya harap, Bu Fido harap anak-anak mengambil makanan secukupnya dengan dan juga menghabiskannya, tidak menyisakan, karena itu adalah kasihan, makanan kita tidak boleh dibuang-buang. Nah, coba anak-anak, dari bacaan yang tadi Bu Fido mau bertanya, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Nah, adik Benny tidak menghabiskan makanan. Kemudian, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Benny menghabiskan makanan. Nah, kemudian, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Benny atau adiknya? Coba ayo anak-anak dijawab. Ya, Benny ya yang bijak terhadap makanannya. Nah, yang nomor 4, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Nah, yang dia rugikan siapa? Makanannya, kasihan. Dan orang tuanya, ibunya yang memasak sudah capek-capek ya. Kemudian ayahnya yang bekerja untuk mencari uang, mencari nafkah, tapi kalian membuangnya dengan sia-sia. Oleh karena itu anak-anak makan secukupnya dan tidak boleh menyisakan, harus dimakan semua. Ketika adik Benny, nomor 5 ya, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Nah, anak-anak, ketika kalian atau adik Benny dia mendapatkan makanan, apa dia sudah mendapatkan hak? Nah, itu tentunya sudah, karena
dengan kalian diberi makan oleh orang tua kalian melaksanakan kewajiban dan kalian menerima hak. Nah, menerima hak berupa mendapatkan makanan. Nah, itu hak, tapi kewajiban orang tua kalian memberikan makan. Ketika adik Beni, nomor 6 ya, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Nah, jawabannya belum. Nah, jadi jika makanannya disisakan, berarti dia tidak melaksanakan kewajiban. Karena kewajibannya ketika kita mengambil makanan, kita juga harus menghabiskannya. Kemudian ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Apa jawabannya? Ya, sudah ya. Nah, jadi kalian ketika sudah menghabiskan makanan berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban. Nah, ini anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang padi. Nah, ini kemudian ya, untuk pada hari pertama padi dibajak. Nah, dulu membajaknya memakai kerbau, sekarang kita memakai bajak mesin, pembajak mesin. Kemudian pada hari 20 sampai 30 menanam bibit yang sudah tumbuh ya. Kemudian hari ke-100 padi mulai berbiji. Hari ke-120 padi dipanen. Hari ke-122 padi diambil dari sawah. Kemudian padi hari ke-130 padi dibawa dijemur dan digiling. Kemudian hari ke-132 biji padi siap jadi beras, atau pada waktu ini bisa jadi juga bibit lagi untuk ditanam kembali. Kemudian setelah digiling lagi nanti akan menjadi beras dan menjadi nasi yang siap untuk dimakan. Oleh karena itu nasi nasi yang dinamakan itu perjalanannya sangat panjang. Jadi kalian harus menghargai ya. Nah, siapa saja yang dirugikan ya ini pembajak, orang yang menanam padi, Pak Tani, itu sudah juga dirugikan oleh kalian. Jadi kalian mulai sekarang dan seterusnya mengambil makanan secukupnya dan harus menghabiskan makanan. Tidak boleh menyisakan. Siap anak-anak untuk menghabiskan makanan? Siap ya. Jangan sampai kita menyisakan. Nah, kemudian ini anak-anak. Nah, kalian perhatikan pada halaman 9. Di sini ada gambar A, gambar B, gambar C. Nah, gambar A itu ada gambar apa? Coba. Gambar B ada gambar apa? Gambar C ada gambar apa? Ya. Nah, untuk di rumah kalian nanti membaca cerita tentang Beni dan adik Beni. Kemudian ini dengan didampingi oleh orang tua kalian mengerjakan. Nah, sesuai gambar A, B, C, kalian tulis kolom ini dan ya halaman 10 yang ini. Nah, itu ditulis dan dijawab. Nah, misalnya nomor 1, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, di gambar A ditulis. Gambar A, orang sedang memotong pohon secara liar misalnya. Gambar B apa? Nah, gambar B itu apa? Jawabannya ada orang sedang menanam bibit pohon. Gambar C. Nah, itu ada anak atau orang yang mencabut atau merusak tanaman yang masih sedang tumbuh. Nah, oke anak-anak.
Untuk selanjutnya yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 kalian dikerjakan di buku tulis kalian. Oke? Anak-anak cukup sekian ya dari Bu Fido. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bu Fido doakan semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Tetap sehat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.